Hujan deras mengguyur kota kecil itu, menambah beban pada hati Melati yang tengah terguncang. Perasaan itu menghimpitnya setiap kali ia mengingat apa yang baru saja terjadi. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, sebuah keputusan besar telah diambil oleh lelaki yang selama ini ia panggil suami, Faris. Melati, ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Suara Faris terdengar mantap, tetapi ada getar di sana. Melati duduk membeku di atas sofa usang mereka. Tangannya menggenggam erat ujung baju kurungnya, mencoba menahan tangis yang sejak tadi mendesak keluar. Matanya tak lepas menatap wajah Faris yang biasanya menenangkan. Kini menjadi sosok yang asing baginya. "Apa yang kau maksud dengan menikah lagi?" Suara Melati bergetar, lirih namun penuh luka. Faris menghela napas panjang. "Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku ingin kau mengerti. Aku ingin menikahi Sarah. Aku ingin menjalankan sunnah, dan dia membutuhkan pendamping hidup. Aku mencintaimu, Melati, tapi ini adalah hal yang benar menurutku." Kata-kata itu menghantam Melati seperti palu. Selama 10 tahun pernikahan mereka, ia tak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu dari mulut Faris. Pernikahan mereka bukan sempurna, tetapi ia merasa cukup. Mereka telah melalui masa-masa sulit bersama, dan kini, ketika keadaan mulai stabil, Faris datang dengan permintaan yang meruntuhkan dunianya. "Jadi, aku tidak cukup untukmu?" tanya Melati dengan suara pecah. "Bukan begitu," jawab Faris, mendekatinya. "Melati, kau adalah istri yang baik, ibu yang luar biasa untuk anak-anak kita. Ini bukan tentang kau yang kurang, ini tentang keinginanku untuk berbuat lebih banyak dalam hidupku, untuk membahagiakan orang lain juga." Melati tertawa kecil, getir. "Berbuat lebih banyak? Membahagiakan orang lain? Bagaimana dengan aku, Faris? Apa kau pikir keputusan ini tidak akan menghancurkanku?" Hujan di luar semakin deras, seakan mencerminkan suasana hati Melati yang kacau. Faris terdiam sejenak. Ia tahu ini sulit. Ia tahu ia menyakiti Melati. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus melangkah maju dengan keputusannya. Meski artinya ia harus menghadapi luka yang ditinggalkan pada wanita yang ia cintai. "Berilah aku waktu," gumam Melati akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku perlu berpikir." Faris mengangguk, meskipun rasa bersalah menyelimuti hatinya. "Aku mengerti, Melati. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin kita melalui ini bersama." Malam itu, Melati tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar dengan pikiran berputar-putar. Ingatan tentang hari-hari awal pernikahan mereka muncul di benaknya, seperti film yang berputar tanpa henti. Ia ingat bagaimana Faris melamarnya dengan penuh cinta, bagaimana mereka berjuang bersama saat ekonomi keluarga belum stabil, bagaimana ia melahirkan anak-anak mereka dengan pengorbanan yang tak terhitung. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang pudar. Ia bertanya-tanya apakah cinta Faris kepadanya benar-benar cukup kuat jika ia masih menginginkan wanita lain. Ketika fajar tiba, Melati mengambil wudhu dan memutuskan untuk salat istikharah. Ia butuh petunjuk, sesuatu yang bisa membantunya memahami apakah ini ujian yang harus ia terima atau pertanda untuk melangkah pergi. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Melati tak kunjung tenang. Sarah, wanita yang disebut oleh Faris, adalah teman lama mereka. Sarah adalah seorang janda yang kehilangan suaminya beberapa tahun lalu. Melati tahu Sarah adalah wanita baik, tetapi hal itu tidak membuat situasinya lebih mudah. Bagaimana ia bisa berbagi lelaki yang selama ini menjadi dunianya? Di sisi lain, Melati merasa terjebak. Ia mencintai Faris dan tidak ingin kehilangan keluarga yang telah mereka bangun bersama. Namun, harga dari mempertahankan itu semua terasa terlalu berat baginya. Suatu sore, Melati memutuskan untuk bertemu Sarah. Ia ingin mendengar langsung dari wanita itu, ingin mengetahui bagaimana perasaan dan pikirannya. Sarah menyambutnya dengan senyum lembut,
Tetapi Melati bisa melihat keraguan di mata wanita itu. "Aku tidak bermaksud merebut Faris darimu, Melati," kata Sarah, memulai percakapan. "Aku juga tidak pernah meminta ini. Faris yang datang padaku, menawarkan sesuatu yang awalnya sulit untuk kuterima. Aku menghormati pernikahan kalian, dan aku tahu ini berat untukmu." Melati menatap Sarah dalam-dalam. Ada kejujuran di sana, tetapi itu tidak menghapus rasa sakitnya. "Kalau begitu, kenapa kau menerimanya?" Sarah menghela napas. "Karena aku merasa sendirian, Melati. Setelah kehilangan suamiku, hidup terasa kosong. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku, dan Faris, dia menawarkan itu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku ingin kita bisa menjalani ini dengan baik, jika kau mengizinkan." Melati tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa dikhianati, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya membenci Sarah. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini bukan salah wanita itu. Waktu terus berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Faris dan Sarah menikah dalam sebuah acara sederhana. Melati memilih untuk tidak hadir. Ia menghabiskan waktu di rumah, mencoba menguatkan dirinya di tengah rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Hari-hari setelah pernikahan itu adalah ujian terberat dalam hidup Melati. Ia harus belajar menerima kenyataan bahwa suaminya kini juga milik wanita lain. Setiap kali Faris pulang dari rumah Sarah, ia merasakan luka itu terbuka lagi. Namun, di tengah semua itu, Melati mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak boleh bergantung sepenuhnya pada Faris. Ia mulai memperhatikan dirinya sendiri, mengejar hal-hal yang dulu ia tinggalkan, karena terlalu sibuk mengurus keluarga. Ia juga belajar untuk berbicara dengan Faris tentang perasaannya. Meski tidak selalu mudah, komunikasi mereka perlahan membaik. Faris, pada gilirannya, berusaha memastikan bahwa Melati tidak merasa diabaikan. Setahun kemudian, Melati duduk di taman rumah mereka, memandang anak-anaknya yang sedang bermain. Di dalam hatinya, ia masih merasakan perih ketika memikirkan kehidupan yang kini harus ia jalani. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Menerima kenyataan bahwa ia harus berbagi suami adalah salah satu hal tersulit yang pernah ia lakukan. Namun, Melati menemukan bahwa ia mampu bertahan. Dalam luka dan kesulitan, ia menemukan dirinya sendiri. Seorang wanita yang tangguh, mampu menghadapi badai dan tetap berdiri tegak. Melati tidak pernah membayangkan bahwa rasa sakitnya bisa semakin dalam. Ia telah berusaha menerima keadaan, berjuang melawan perasaan cemburu dan luka yang terus menghantam. Namun, apa yang ia hadapi setelah pernikahan Faris dan Sarah terasa lebih berat dari yang ia perkirakan. Awalnya, Faris berusaha menjaga keseimbangan. Ia membagi waktunya dengan adil antara Melati dan Sarah, setidaknya menurut versinya. Tetapi, Melati mulai merasakan sesuatu yang berubah. Tatapan Faris kepada Sarah berbeda, penuh cinta yang begitu jelas terlihat. Ia sering mendapati suaminya tersenyum kecil, terkadang tertawa lepas ketika Sarah berbicara. Sesuatu yang jarang ia lihat lagi ketika Faris bersamanya. Hari itu, saat semua berkumpul di rumah Melati untuk makan siang bersama, luka yang selama ini ia pendam semakin terasa. Sarah duduk di sisi Faris, dan tanpa sadar, keduanya terlibat dalam obrolan kecil yang penuh kehangatan. Faris menatap Sarah dengan mata yang berbinar, tangannya sesekali menyentuh tangan wanita itu dengan lembut. Melati mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk merapikan piring-piring, tetapi suara tawa kecil dari Sarah dan Faris menusuknya seperti belati. Ia merasakan matanya memanas, tetapi ia menahan diri. Anak-anak mereka ada di sana, dan ia tidak ingin membuat keributan. "Melati, kamu tidak apa-apa?" Suara Sarah tiba-tiba memecah lamunannya. Wanita itu memandangnya dengan sorot mata yang tampaknya tulus, tetapi bagi Melati, itu hanya menambah rasa sakit. "Aku baik-baik saja," jawab Melati singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, di dalam hatinya, ia tidak baik-baik saja.
Setiap momen kebersamaan Faris dan Sarah seperti racun yang mengalir pelan tetapi pasti, menghancurkan hatinya dari dalam. Malam itu, setelah Sarah dan Faris pulang ke rumah wanita itu, Melati tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis di sudut kamarnya, membiarkan semua emosi yang selama ini ia tahan meluap. Minggu berikutnya, keadaan semakin memburuk. Faris mulai lebih sering menghabiskan waktu di rumah Sarah, bahkan di hari-hari yang seharusnya menjadi giliran Melati. Ia beralasan bahwa Sarah sedang tidak enak badan atau membutuhkan perhatian lebih. Melati hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam hatinya, ia merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa perlahan kehilangan Faris. Ketika Faris berada di rumah, suasana pun tidak banyak berubah. Meski berusaha bersikap adil, Melati bisa merasakan pikirannya sering melayang ke Sarah. Sekali waktu, Melati menangkap Faris melamun, tersenyum kecil seolah mengingat sesuatu yang menyenangkan. Ketika ia bertanya, Faris hanya menjawab pendek, "Tidak ada apa-apa." Suatu hari, saat Melati sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Faris dan Sarah datang bersama anak-anak setelah pergi ke taman bermain. Sarah terlihat begitu santai, duduk di sofa sambil bercerita dengan ekspresi riang. Faris, yang duduk di sebelahnya, tampak menikmati setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Bahkan ketika Sarah tanpa sengaja menyentuh pundaknya, Faris tertawa kecil dan tidak berusaha menjauh. Melati berdiri di dapur, mendengarkan semuanya dengan hati yang hancur. Tangannya yang memegang piring gemetar, dan tanpa sadar, piring itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara itu langsung membuat semua orang di ruang tamu menoleh. "Melati, kamu tidak apa-apa?" Faris bangkit dengan cepat, mendekatinya. Melati mengangguk, berusaha tersenyum meski air matanya hampir tumpah. "Aku baik-baik saja. Hanya piring. Aku bisa membersihkannya sendiri." Faris memandangnya sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan kembali ke ruang tamu, meninggalkan Melati sendirian di dapur. Ia berjongkok untuk mengambil serpihan piring yang pecah, tetapi tangannya gemetar sehingga salah satu pecahan itu melukai jari telunjuknya. Darah mengalir pelan, tetapi rasa sakitnya tidak sebanding dengan luka di hatinya. Malam itu, Melati akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Faris. Setelah anak-anak tidur, ia mengajak suaminya ke ruang tamu. Wajahnya tegang, tetapi ia tahu ia harus mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. "Faris," katanya pelan, suaranya hampir bergetar. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini." Faris mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Aku mencoba menerima kenyataan bahwa kau menikah lagi. Aku mencoba bertahan, demi anak-anak, demi keluarga kita. Tapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan melihat semua ini." Melati menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. "Aku melihat caramu memandang Sarah, caramu tertawa dengannya. Kau mencintainya lebih dari yang kau sadari, Faris." Faris terdiam. Ia tidak bisa menyangkal, tetapi ia juga tidak tahu harus berkata apa. "Melati, aku mencintai kalian berdua. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu merasa seperti ini. Tapi itulah kenyataannya," jawab Melati cepat. "Kau mungkin tidak bermaksud menyakitiku, tapi itu yang terjadi. Aku merasa seperti bayangan, Faris. Aku merasa kau lebih memilih dia." Air mata mengalir di pipi Melati, tetapi ia tidak peduli lagi. "Aku tidak ingin menjadi wanita yang terus-menerus menahan sakit seperti ini. Aku ingin dihargai, Faris. Aku ingin kau melihatku, seperti kau melihatku dulu." Faris terdiam lama, menunduk dalam rasa bersalah yang berat. Tetapi kata-kata Melati membuatnya sadar bahwa keputusan yang ia ambil tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kehancuran bagi wanita yang selama ini ada di sisinya. Malam itu menjadi titik awal bagi Melati untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Apakah ia akan terus bertahan, atau akhirnya memilih jalannya sendiri?
Melati tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pernikahan Faris dengan Sarah. Malam-malam penuh air mata dan hari-hari penuh rasa sakit membuatnya yakin bahwa ia perlu membuat keputusan besar. Jika ia tetap tinggal di rumah ini, ia takut hatinya akan benar-benar hancur. "Aku ingin pergi," ucap Melati dengan suara tegas suatu malam saat Faris pulang. Faris yang sedang melepas sepatu terdiam sejenak, lalu menatap Melati dengan dahi berkerut. "Pergi? Apa maksudmu, Melati?" "Aku ingin mencari tempat tinggal sendiri, Faris. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin aku dan anak-anak memiliki ruang untuk memulai hidup baru, jauh dari rasa sakit yang terus menghantuiku di sini." Faris terdiam. Ia tidak pernah membayangkan Melati akan mengatakan hal itu. Dalam pikirannya, Melati akan terus bertahan, akan terus ada di sisinya, meski ia tahu apa yang ia lakukan telah menyakitinya. "Melati, kau tidak perlu pergi. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Aku akan lebih adil." "Adil?" Melati memotong dengan suara yang terdengar penuh kegetiran. "Kau pikir kau sudah adil, Faris? Kau pikir aku akan terus bertahan melihatmu bermesraan dengan Sarah di depan mataku? Aku tidak ingin anak-anak tumbuh dengan menyaksikan ibunya tersiksa seperti ini." Faris mencoba mendekati Melati, tetapi ia mundur, menjauh. "Ini bukan tentang kau memilih dia atau aku, Faris. Ini tentang aku yang memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri." Keputusan itu sudah bulat. Melati mulai mencari rumah kecil di pinggiran kota. Dengan tabungan yang ia miliki, ia berharap bisa menemukan tempat yang cukup untuknya dan anak-anak. Namun, ketika kabar ini sampai ke telinga Sarah, wanita itu tidak tinggal diam. Sarah tahu, jika Melati pergi, Faris akan semakin merasa bersalah. Ia tidak ingin kehilangan posisi yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Maka, Sarah mengambil langkah yang lebih jauh. Suatu malam, Sarah datang ke rumah Melati tanpa diduga. Wajahnya terlihat tenang, tetapi sorot matanya penuh ancaman yang terselubung. "Kau benar-benar ingin pergi, Melati?" tanya Sarah dengan senyum kecil yang terasa menusuk. Melati mengangguk. "Ini bukan urusanmu, Sarah. Aku hanya ingin mencari ketenangan untuk diriku dan anak-anakku." Sarah tersenyum tipis, tetapi nadanya berubah dingin. "Kau pikir itu akan membuatmu tenang? Kau pikir Faris akan berhenti memikirkan aku hanya karena kau pergi? Kau salah, Melati. Kau tidak akan pernah bisa menghapusku dari hidupnya." Melati terdiam, mencoba menahan amarahnya. "Aku tidak peduli lagi, Sarah. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Biarkan aku pergi dengan damai." Namun, Sarah tidak berhenti di situ. Ia membawa masalah ini ke Faris, tetapi dengan cara yang lebih manipulatif. Ia menangis di depan Faris, memohon agar Faris membelikannya rumah yang lebih dekat dengan Melati. "Aku tidak ingin anak-anak jauh dariku, Faris," kata Sarah dengan nada penuh drama. "Aku ingin mereka tetap merasakan kehadiran seorang ibu tiri yang peduli. Aku tidak ingin hubungan ini merusak kebahagiaan kita." Faris, yang sudah merasa bersalah kepada Sarah karena pernikahan mereka tidak diterima sepenuhnya oleh Melati, akhirnya luluh. Tanpa berpikir panjang, ia mengabulkan permintaan Sarah dan mulai mencari rumah untuknya. Sebuah rumah yang hanya berjarak beberapa blok dari tempat tinggal baru Melati. Ketika Melati mengetahui hal ini, ia merasa seperti dihantam oleh gelombang besar yang mematahkan pertahanannya. Ia baru saja mulai berharap bahwa jarak akan membantunya melupakan semua ini. Tetapi kehadiran Sarah yang begitu dekat membuatnya merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang wanita itu. Melati duduk di sudut kamar barunya, memeluk kedua anaknya yang tengah tertidur. Air matanya mengalir deras. Ia merasa lelah, terluka, dan sendirian. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bahkan setelah ia pergi, Sarah masih berusaha untuk menghancurkan ketenangannya. Suatu malam, Melati memutuskan untuk berbicara lagi dengan Faris. Ia mengundangnya ke rumah barunya dan berusaha tetap tenang meskipun hatinya bergemuruh. "Kenapa kau melakukannya,
Faris, tanyanya tanpa basa-basi. Kenapa kau harus membelikannya rumah yang begitu dekat denganku? Apa kau ingin aku tidak pernah merasa damai? Faris menghela napas, wajahnya terlihat letih. Aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Melati, aku tidak ingin anak-anak merasa kehilangan salah satu dari kita. Jangan gunakan anak-anak sebagai alasan. Potong Melati dengan suara tajam. Kau melakukannya karena kau merasa bersalah pada Sarah. Tapi apa kau pernah berpikir, bagaimana aku merasakan semua ini? Kau tahu apa yang ia lakukan padaku, tapi kau tetap memenuhi keinginannya. Faris tidak bisa berkata-kata. Ia tahu apa yang dikatakan Melati benar, tetapi ia merasa terjebak di antara dua wanita yang saling bertolak belakang. Melati menghela napas panjang. Aku tidak bisa terus seperti ini, Faris. Jika kau memang ingin mempertahankan keluarga kita, kau harus memilih. Memberi aku ruang untuk bernapas, atau membiarkan Sarah menguasai segalanya. Faris hanya bisa menunduk. Ia tahu, apapun keputusan yang ia ambil, seseorang akan terluka. Tetapi ia juga tahu, jika ia terus membiarkan keadaan seperti ini, ia mungkin akan kehilangan Melati untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya, Faris merasa bahwa ia tidak hanya menghancurkan dua wanita yang mencintainya, tetapi juga dirinya sendiri. Waktu berlalu, tetapi luka di hati Melati tidak kunjung sembuh. Hari-harinya dihabiskan dengan perasaan kosong, sakit hati, dan ketidakmampuan untuk menemukan kedamaian. Ia mencoba bertahan demi anak-anaknya, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, malam-malam sunyi selalu menjadi saksi air mata yang ia tahan sepanjang hari. Sarah, dengan kehadirannya yang tidak pernah jauh, semakin memperburuk keadaan. Hampir setiap minggu, Sarah muncul di rumah Melati dengan alasan ingin mengantar sesuatu atau sekadar berbicara tentang Faris dan anak-anak. Cara Sarah tersenyum, tatapan puasnya, dan sikapnya yang seolah-olah memiliki kendali penuh atas kehidupan Melati, membuat luka itu semakin dalam. Faris, meskipun sering berkunjung, semakin terlihat bingung dan terbagi. Ia berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak dan Melati, tetapi setiap kehadirannya hanya membawa rasa sakit bagi Melati. Ia melihat Faris seperti pria yang ia cintai dulu, tetapi kenyataan bahwa Faris juga milik Sarah membuat semuanya terasa hampa. Melati mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia merasa terkurung dalam lingkaran penderitaan yang tiada akhir. Hingga suatu malam, setelah anak-anak tidur, ia duduk sendirian di ruang tamu sambil memandang foto keluarganya di dinding. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini terlihat lelah dan penuh beban. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam rasa sakit yang tak pernah hilang. Dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Keputusannya untuk tetap tinggal hanya menyiksanya lebih dalam. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri, dan ia sadar bahwa jika ia terus bertahan, bukan hanya dirinya yang terluka, tetapi juga anak-anaknya. Esok paginya, Melati menelepon ibunya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Bu, aku ingin pulang. Aku tidak bisa terus seperti ini." Di seberang telepon, suara ibunya terdengar penuh kehangatan dan kasih sayang. "Pulanglah, Melati. Rumah ini selalu terbuka untukmu dan anak-anak." Melati mulai membereskan barang-barang. Ia tidak banyak membawa perabotan, hanya pakaian dan kebutuhan anak-anak. Semua ini dilakukannya dengan diam-diam, tanpa memberitahu Faris atau Sarah. Ia tahu jika ia memberitahu, Faris akan mencoba menghentikannya, dan Sarah mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih kejam untuk menghalanginya. Hari keberangkatan tiba. Dengan membawa 2 koper besar dan menggandeng kedua anaknya, Melati meninggalkan rumah yang telah menjadi saksi perjuangan dan rasa sakitnya selama ini. Ia tidak menoleh ke belakang. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan. Perjalanan ke rumah orang tuanya terasa panjang. Anak-anak bertanya, "Kenapa kita pindah, Bu? Ayah tidak ikut?" Melati tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca. "Kita akan tinggal bersama nenek dan kakek.
Ayah akan tetap mengunjungi kita nanti. Setibanya di rumah orang tuanya, Melati disambut dengan pelukan hangat dari sang ibu. Ibunya tahu betapa berat perjuangan yang telah dilalui Melati. Meskipun Melati jarang menceritakannya secara langsung. Rumah itu membawa kenangan masa kecil yang hangat dan damai. Sesuatu yang telah lama hilang dari hidup Melati. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya terasa seperti napas segar. Melati mulai merasa lebih ringan. Meskipun rasa sakit itu masih ada, ia melihat anak-anaknya mulai tersenyum lagi, bermain di halaman rumah yang luas, tanpa ada ketegangan yang selalu melingkupi mereka sebelumnya. Namun, keputusan Melati untuk pergi tidak diterima dengan baik oleh Faris. Ketika ia mengetahui bahwa Melati telah pergi, ia langsung menelepon Melati dengan nada penuh emosi. "Melati, apa yang kau lakukan? Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku?" tanya Faris dengan suara yang terdengar marah sekaligus terluka. "Aku harus pergi, Faris," jawab Melati dengan tenang, meskipun hatinya bergetar. "Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku tidak bisa lagi. Aku butuh ruang untuk diriku sendiri dan anak-anak. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan keluarga kita?" Faris berusaha memohon, tetapi Melati sudah memutuskan. "Faris, keluarga kita sudah berubah sejak kau memutuskan untuk menikah lagi. Aku mencoba menerima, tapi itu hanya membuatku semakin hancur. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri." Faris terdiam. Kata-kata Melati seperti tamparan keras baginya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menikahi Sarah telah membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, ia telah menghancurkan wanita yang telah setia mendampinginya selama bertahun-tahun. Sarah, di sisi lain, tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Ketika Faris memberitahunya bahwa Melati telah pergi, Sarah hanya berkata, "Mungkin ini yang terbaik. Sekarang kau bisa lebih fokus pada kita dan anak-anak." Tetapi bagi Faris, kehilangan Melati adalah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh Sarah atau siapapun. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Melati mulai membangun hidup baru. Ia mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, dan mencoba menjalani hari-hari dengan lebih ringan. Meskipun luka itu masih ada, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Ia memilih untuk mencintai dirinya sendiri dan anak-anaknya lebih dari apapun. Setiap malam, ketika ia melihat kedua anaknya tidur dengan tenang, ia merasa bahwa keputusannya untuk pergi adalah demi kebaikan mereka. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang Faris dan Sarah. Di rumah orang tuanya, ia menemukan kembali dirinya yang hilang dan mulai belajar untuk bangkit dari keterpurukan. Melati kini menemukan cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini menyelimuti hidupnya. Dengan bantuan keluarganya, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen acara. Awalnya, Melati hanya diberikan tugas-tugas kecil, tetapi dengan ketekunan dan kerja kerasnya, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari atasan dan kolega. Di kantor, ada seseorang yang menarik perhatian Melati, seorang pria tampan bernama Arif. Ia adalah rekan kerja yang dikenal ramah dan selalu siap membantu siapapun. Arif sering bekerja bersama Melati dalam beberapa proyek besar, dan perlahan-lahan, mereka menjadi lebih akrab. "Melati, kau punya potensi besar," kata Arif suatu hari saat mereka selesai mengatur sebuah acara. "Tapi kau harus hati-hati. Dunia ini penuh dengan persaingan dan intrik. Jangan sampai ada orang yang mencoba menjatuhkanmu." Melati tersenyum tipis, meskipun hatinya masih dipenuhi kehati-hatian terhadap orang baru. "Terima kasih, Arif. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaanku. Aku tidak mau lagi terjebak dalam drama yang menyakitkan." Namun, kehidupan Melati yang mulai tenang kembali terusik ketika Sarah mengetahui bahwa Melati mulai meraih kesuksesan. Melihat Melati yang perlahan bangkit membuat Sarah merasa tidak nyaman. Baginya, Melati adalah ancaman, seseorang yang harus dihancurkan agar ia bisa tetap menjadi pusat perhatian Faris sepenuhnya. Sarah mulai menyusun rencana.
Ia menggunakan pengaruh dan koneksi yang dimilikinya untuk mencoba merusak reputasi Melati. Ia mengirimkan rumor ke beberapa klien bahwa Melati adalah orang yang tidak profesional dan suka mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Bahkan, ia mencoba menghasut salah satu atasan Melati untuk tidak mempercayainya. Namun, Arif, yang sudah mulai memahami kepribadian Melati, dengan sigap membela rekannya itu. Ketika rumor-rumor buruk mulai terdengar di kantor, Arif berbicara kepada timnya dan memberikan bukti-bukti bahwa Melati adalah pekerja yang jujur dan berdedikasi. Rumor itu tidak benar, tegas Arif di sebuah rapat. Saya telah bekerja dengan Melati dalam banyak proyek, dan saya bisa menjamin bahwa dia adalah salah satu orang paling profesional yang pernah saya kenal. Melati yang mendengar pembelaan Arif merasa tersentuh. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang rela membelanya seperti itu. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih dekat, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai teman yang saling mendukung. Namun, Sarah tidak berhenti di situ. Ia mencoba mencari cara lain untuk menjatuhkan Melati, bahkan sampai mengganggu acara yang sedang diatur oleh Melati. Beberapa kali ia mencoba membuat sabotase kecil, seperti mengubah jadwal klien tanpa sepengetahuan Melati atau mengirim pesan palsu atas nama Melati kepada rekan kerja. Sayangnya, perilaku busuk Sarah mulai tercium. Pada suatu acara besar, salah satu sabotase Sarah terbongkar, dan semua orang yang terlibat dalam proyek itu tahu bahwa Melati tidak bersalah. Bahkan, Faris akhirnya mengetahui apa yang telah dilakukan Sarah. "Sarah, apa yang kau pikirkan?" tanya Faris dengan nada dingin setelah mendengar cerita dari beberapa koleganya. "Kenapa kau harus menyakiti Melati seperti ini? Apa kau tidak puas dengan apa yang kau miliki sekarang?" Namun, Sarah hanya tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya. "Aku hanya ingin memastikan dia tidak merebut perhatianmu lagi, Faris. Aku melakukan ini untuk kita." Faris tidak membalas. Ia hanya menatap Sarah dengan ekspresi kosong. Sejak kepergian Melati, ia memang merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan kini, mengetahui bahwa Sarah telah bertindak sejauh itu hanya membuat perasaan bersalahnya semakin besar. Sementara itu, Melati semakin dekat dengan Arif. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya di kantor tetapi juga di luar jam kerja. Arif selalu menunjukkan perhatian yang tulus kepada Melati, bahkan kepada anak-anaknya. "Melati, kau layak mendapatkan kebahagiaan," kata Arif suatu malam saat mereka berbicara di sebuah kafe setelah menyelesaikan sebuah proyek. "Aku tahu kau telah melalui banyak hal, tapi aku ingin kau tahu bahwa ada orang di sini yang ingin melihatmu tersenyum lagi." Kata-kata Arif membuat hati Melati bergetar. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti itu. Namun, ia masih ragu untuk membuka hatinya. Masa lalunya bersama Faris masih menjadi bayangan yang sulit ia hilangkan. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Faris. Ketika ia mengetahui bahwa Melati sering bersama Arif, ia mulai merasakan kecemburuan yang membakar hatinya. Meski ia tidak pernah mengakui perasaannya, Faris tahu bahwa ia tidak siap untuk melihat Melati menemukan kebahagiaan dengan pria lain. Perubahan sikap Faris mulai dirasakan oleh Sarah. Faris menjadi lebih sering diam, kurang peduli, dan tidak lagi menunjukkan perhatian seperti biasanya. Bahkan, ketika Sarah mencoba berbicara dengannya, Faris hanya memberikan jawaban singkat atau tidak merespons sama sekali. "Faris, ada apa denganmu? Kenapa kau selalu terlihat memikirkan sesuatu?" tanya Sarah dengan nada curiga. "Aku hanya lelah," jawab Faris singkat, tanpa menatap Sarah. Sarah mulai merasa bahwa posisinya mulai goyah. Ia tahu, meskipun Faris tidak pernah mengatakannya, Melati masih memiliki tempat khusus di hati suaminya. Dan kini, dengan kedekatan Melati dan Arif, rasa cemburu Faris semakin jelas terlihat. Melati, di sisi lain, mulai merasa bahwa ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalunya. Dengan dukungan Arif dan keberhasilannya dalam pekerjaan, ia merasa lebih kuat dan percaya diri. Namun,
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus terus melangkah ke depan, meninggalkan semua rasa sakit yang pernah menghantuinya. Sementara itu, Faris harus menghadapi kenyataan bahwa keputusannya untuk membagi cinta telah membawa lebih banyak kerugian daripada kebahagiaan. Tidak hanya bagi Melati dan Sarah, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Melati terus menanjak dalam karirnya. Kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari Arif membuat usahanya semakin sukses. Perusahaan tempat ia bekerja pun memberikan kepercayaan penuh untuk memimpin proyek-proyek besar. Hingga akhirnya Melati membuka bisnis sendiri di bidang manajemen acara. Nama Melati dikenal luas, tidak hanya sebagai seorang pengusaha yang cakap tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Sebaliknya, keadaan Faris dan Sarah semakin memburuk. Setelah berbagai skandal yang mencuat akibat ulah Sarah, bisnis keluarga mereka kehilangan kepercayaan dari banyak klien. Faris berusaha keras untuk mempertahankan usaha tersebut, tetapi tanpa Melati, semua terasa jauh lebih sulit. Sarah, yang dulu penuh ambisi, kini terlihat kehilangan arah. Tekanan hidup mulai memengaruhi hubungan mereka, membuat rumah tangga yang semula terlihat sempurna berubah menjadi penuh pertengkaran dan tuduhan. Di tengah keterpurukan itu, Faris tidak punya pilihan selain meminta bantuan Melati. Dengan hati yang berat, ia menemui Melati bersama Sarah. Pertemuan itu penuh ketegangan. Sarah yang dulunya penuh percaya diri kini tampak menunduk, tidak berani menatap langsung Melati. "Melati, aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk ini," ucap Faris dengan suara bergetar. "Tapi aku butuh bantuanmu. Bisnis kami diambang kehancuran. Aku tahu kau mampu menyelamatkannya." Melati menatap mereka berdua dengan tenang. Ada keheningan sejenak sebelum ia menjawab, "Aku bersedia membantu, Faris. Tapi ada satu syarat." Faris menelan ludah, merasa gugup. "Apa syaratnya?" "Kau harus menceraikan aku secara sah," jawab Melati tegas. "Hanya dengan itu aku bisa benar-benar merasa bebas dan melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayangmu. Aku ingin menutup bab ini selamanya." Sarah yang mendengar itu langsung setuju. Baginya, perceraian antara Faris dan Melati berarti ia tidak lagi harus merasa bersaing dengan Melati di hati Faris. "Aku setuju," katanya cepat, meskipun ia tahu, dalam hati kecilnya, ia merasa cemas. Namun, Faris terlihat terpukul. "Melati, aku tidak ingin kehilanganmu sepenuhnya. Aku masih mencintaimu." Melati tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kelelahan dari perjalanan panjang yang telah ia lalui. "Cinta, Faris? Apa kau benar-benar mencintaiku? Jika iya, kau tidak akan membuatku melalui semua penderitaan ini. Kau harus belajar menghadapi konsekuensi dari keputusanmu sendiri." Akhirnya, Faris menyetujui syarat tersebut. Sidang perceraian berlangsung dengan cepat. Melati merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan-lahan terangkat. Ia resmi bebas dari Faris dan siap melanjutkan hidupnya tanpa gangguan masa lalu. Meski Melati dan Arif membantu memulihkan sebagian bisnis Faris dan Sarah, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kepercayaan klien sulit dikembalikan, dan beban utang yang menumpuk membuat bisnis itu terus merugi. Akhirnya, Faris dan Sarah terpaksa menjual aset-aset mereka untuk membayar utang. Kehidupan mereka berdua berubah drastis. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, melainkan dalam keterbatasan yang penuh tekanan. Pertengkaran menjadi hal yang rutin, hingga akhirnya mereka berdua merasa hancur baik secara finansial maupun emosional. Sementara itu, hubungan Melati dan Arif semakin erat. Arif tidak hanya menjadi pendukung terbesar Melati, tetapi juga sosok yang mampu memberikan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Anak-anak Melati pun merasa nyaman dengan kehadiran Arif yang penuh perhatian dan kasih sayang. Setelah beberapa bulan saling mengenal lebih dalam, Arif melamar Melati. "Melati," ucap Arif di suatu malam yang tenang, saat mereka berjalan di taman. "Kau telah melalui banyak hal dalam hidupmu, dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu yang baru.
Aku ingin membangun keluarga bersamamu, memberikan cinta yang layak kau dapatkan. Maukah kau menikah denganku? Air mata Melati menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang tulus. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku mau, Arif. Terima kasih telah hadir dan membuatku percaya lagi pada cinta. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Melati merasa telah menemukan pasangan yang benar-benar mencintainya dan menghargainya. Bersama Arif, ia memulai babak baru dalam hidupnya yang penuh harapan dan kedamaian. Sementara itu, Faris dan Sarah hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Kehidupan mereka yang hancur menjadi pelajaran pahit, bahwa keputusan yang salah dapat membawa kehancuran yang tidak pernah mereka duga. Faris mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik yang pernah ia miliki. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kini, ia hanya bisa menjalani hidup dengan penyesalan yang tidak pernah hilang. Melati dan Arif kini menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Bersama anak-anak Melati, mereka membentuk keluarga kecil yang bahagia. Arif selalu memberikan perhatian penuh, tidak hanya kepada Melati tetapi juga kepada anak-anaknya, yang mulai menganggap Arif sebagai ayah mereka. Kehidupan Melati pun semakin cemerlang, baik dalam keluarga maupun karir. Usaha yang ia bangun bersama Arif terus berkembang, menjadi salah satu perusahaan manajemen acara terbesar di kota itu. Di sisi lain, kehidupan Faris dan Sarah semakin terpuruk. Kehilangan semua yang mereka miliki membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang. Mereka hidup dengan sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Beban mental dan tekanan finansial membuat hubungan mereka semakin renggang. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus bertahan demi kebutuhan sehari-hari. Namun, keadaan menjadi semakin sulit ketika Faris dan Sarah kehabisan cara untuk mendapatkan penghasilan. Setelah mencari pekerjaan di berbagai tempat tanpa hasil, mereka akhirnya mengambil langkah yang paling berat bagi harga diri mereka. Mendatangi Melati dan Arif untuk memohon pekerjaan. Pada suatu pagi, Faris dan Sarah datang ke kantor Melati. Mereka terlihat lusuh, dengan wajah penuh rasa malu. Saat Melati melihat mereka dari balik meja kerjanya, ia terdiam sejenak. Ada rasa getir di hatinya, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan itu. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Melati dengan nada netral. Faris menunduk, tidak sanggup menatap langsung ke arah Melati. "Kami butuh pekerjaan, Melati. Kami tahu kami tidak layak memintanya, tapi kami tidak punya pilihan lain. Tolong beri kami kesempatan untuk bekerja di sini." Sarah, yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk. "Kami benar-benar membutuhkan pekerjaan ini," tambahnya lirih. "Kami rela melakukan pekerjaan apapun." Melati menatap mereka dengan tatapan tajam, tetapi Arif yang berada di sampingnya menyentuh tangannya dengan lembut. "Melati, terkadang memberi mereka kesempatan adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kau telah benar-benar menang atas masa lalu," bisik Arif. Melati menghela napas. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya berkata, "Baik, aku akan memberimu pekerjaan. Tapi ingat, di sini kalian akan diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Tidak ada perlakuan khusus. Jika kalian tidak bekerja dengan baik, aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan." Faris dan Sarah segera mengangguk. "Terima kasih, Melati. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini," ujar Faris dengan suara penuh penyesalan. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat bagi Faris dan Sarah. Mereka harus bekerja keras seperti karyawan lainnya, tanpa ada keistimewaan. Bahkan, seringkali mereka harus menerima perintah langsung dari Melati atau Arif, yang membuat mereka merasa semakin kecil. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain bertahan, karena pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan untuk memperbaiki hidup mereka. Sementara itu, Melati dan Arif menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Hubungan mereka semakin erat, dan bisnis yang mereka kelola terus berkembang pesat. Di sela-sela pekerjaan, mereka sering menghabiskan waktu bersama anak-anak Melati.
menikmati momen-momen sederhana seperti makan malam keluarga atau pergi berlibur ke tempat-tempat yang indah. Kehadiran Arif dalam hidup Melati membuatnya merasa utuh dan dicintai. Sesuatu yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Faris dan Sarah, yang harus menyaksikan kebahagiaan itu setiap hari, tidak bisa menyembunyikan rasa pedih di hati mereka. Melihat Melati yang kini bersinar bersama Arif membuat mereka sadar bahwa keputusan mereka di masa lalu telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka harus menerima kenyataan dan menjalani hidup mereka yang kini jauh berbeda. Meski begitu, Melati tidak pernah bersikap kejam kepada mereka. Ia memperlakukan mereka dengan profesional, meskipun ada batas yang jelas antara hubungan kerja dan masa lalu mereka. Melati menunjukkan bahwa ia telah benar-benar bangkit dan memegang kendali atas hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Faris serta Sarah mulai memahami bahwa inilah akibat dari kesalahan mereka. Meski perih, mereka mencoba untuk tetap bekerja keras demi memperbaiki hidup mereka sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Melati dan Arif terus melangkah maju, membangun kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Pada akhirnya, hidup memberikan pelajaran kepada semua orang. Melati berhasil menemukan kebahagiaan sejati setelah melewati berbagai rintangan. Sementara Faris dan Sarah harus menerima bahwa keputusan mereka membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Kebahagiaan Melati menjadi bukti nyata bahwa keadilan dan karma selalu bekerja dengan caranya sendiri.